kita juga ingin berbuat lebih besar lagi untuk Kalimantan dengan menempatkan calon kita, bahkan insya Allah kalau memang jadi nanti menjadi gubernur di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ketua kita Bapak Haji Nadal Shah. Berarti tetap tidak ingin lepas. Bukan tidak ingin lepas, tetap ingin berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kantamedia.com, kali ini kita kembali ke program Kalteng Mahining. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, pada program Kalteng Mahining kali ini kita juga akan menghadirkan salah seorang tokoh muda di Kalimantan Tengah, terutama di Kota Palangkaraya. Saya yakin sosok atau figur kita kali ini sudah tidak asing lagi, karena beliau selama ini sudah berkiprah di banyak tempat, di banyak kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik. Hari ini Kalteng Mahining, Kalteng Mendengar, yang merupakan salah satu program kantamedia.com. Di program ini kita mencoba berbincang-bincang tentang banyak hal, banyak persoalan yang mungkin ada di masyarakat dengan berbagai topik dan isu. Nah, karena kebetulan hari ini Kalteng Mahining menghadirkan narasumber yang lumayan, bagi saya beliau adalah salah seorang teman lama sebetulnya. Saya kebetulan udah kenal lama. Beliau adalah Bung Junaidi. Siap. Terima kasih. Bung Junaidi ini, seperti saya bilang tadi, saat ini merupakan salah satu tokoh yang cukup sentral di salah satu partai politik besar di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Partai Demokrat. Beliau adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tentunya perbincangan kita hari ini tidak akan jauh-jauh dari persoalan politik nih. Apalagi memang ini lagi musim-musimnya, Bung Junaidi ya. Kita udah memasuki tahapan-tahapan pemilu, baik itu pemilu legislatif dan sebentar lagi juga akan memasuki tahapan pemilu presiden, termasuk nanti dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, bagi partai politik tentunya ini menjadi satu hal yang sangat urgen. Banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, perbincangan kita hari ini tentu kita awali dengan perbincangan soal politik juga lah. Mungkin nanti ada hal, karena sahabat kantamedia.com, perlu juga saya sampaikan bahwa Bung Junaidi ini selain seorang politisi, beliau juga seorang pengusaha yang saya yakin lumayan sukses lah sudah untuk saat ini. Bung Junaidi, untuk saat ini kan kita udah di pemilu legislatif ini sudah memasuki tahapan, sudah melewati bahkan tahapan pendaftaran bakal caleg. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan daftar calon sementara untuk anggota legislatif di semua tingkatan, mulai dari DPRD kabupaten, kota, provinsi hingga DPR RI. Nah, untuk Partai Demokrat sendiri ada berapa
berapa caleg yang kemarin didaftarkan pada untuk tingkat provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI-nya lah. Ada berapa? Yang Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kajibata. harus. Terima kasih. Saya memanggil Joni ini saudara, karena memang sebenarnya ini memang teman lama, saudara lama, baik dari waktu mahasiswa, bahkan waktu pertama kita berkiprah di partai politik di Kota Palangkaraya, kita sudah memang kenal lama, bahkan sudah seperti saudara. Juga saya ucapkan selamat siang kepada seluruh tim, seluruh kru Kalteng Mahining. Ya. Kalau dalam bahasa Banjarnya Kalteng mendengar, dalam bahasa Indonesianya Kalteng mendengar. Iya, betul. Cuma memang kebetulan kita memang orang Dayak, kita memang lebih familiar dengan istilah Kalteng Mahining seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Joni atas kesempatan kita sama-sama bincang-bincang pagi menjelang siang hari ini terkait dengan persiapan Partai Demokrat untuk kontestasi Pileg 2024. Tadi sebagaimana disinggung sudah oleh Saudara Joni dari awal tadi bahwa untuk saat ini posisi Partai Demokrat di DPRD Provinsi dulu, bahwa kita menempati posisi ketiga setelah Golkar. Ya. 1 kan PDIP, 2 Golkar, 3 kita mendapat 6 kursi di pemilu 2018 kemarin. 2019 ya. Kita dapat 6 kursi. Kemudian untuk DPR RI kita 1 atas nama Pak Bambang. Kemudian kalau untuk kabupaten kotanya alhamdulillah kita semuanya terisi semua, ada 4 kabupaten yang kita juga wakil ketua seperti itu. Untuk unsur pimpinan ya. Ya, unsur pimpinan. Oke. Kemudian terkait dengan target dulu. Ya. Terkait dengan target. Saya yakin semua partai kan punya target. Ya, Demikian pasti, juga ya. dengan Partai Demokrat seperti itu. Insya Allah. Dan kita akan berjuang. Ikhtiar itu milik kita, ketentuan tetap milik Yang Maha Kuasa seperti itu kan. Kita akan berjuang dengan target DPR RI kita tetap mempertahankan 1. Kalau memang bisa kita ingin menambah 2, gitu kan? Karena partai lain pun ingin menambah juga. Berebut kursi. Jadi insya Allah niat kita mempertahankan 1, niat kita dan target kita kalau bisa menambah seperti itu. Itu untuk DPR RI. Kemudian untuk DPRD Provinsi, saat ini kita posisi 3 di DPRD Provinsi, kemudian dengan jumlah 6 kursi. Target kita mempertahankan yang ada dan kita perjuangkan untuk bertambah seperti itu. Minimal bertahan. Ya. Minimal bertahan. Kemudian target kita bertambah dengan harapan apa? Kalau nanti kita bisa menempatkan 9 orang wakil kita di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara otomatis untuk pilkada gubernur tingkat provinsi Kalimantan Tengahnya di akhir 2024 kita bisa mengusung sendiri seperti itu. Karena apa? Karena target Partai Demokrat Kalteng, kita bukan hanya ingin berbuat dengan menempatkan kader-kader terbaik kita di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, kita juga ingin berbuat lebih besar lagi untuk Kalimantan dengan menempatkan calon kita, bahkan insya Allah kalau memang jadi nanti menjadi gubernur di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ketua kita Bapak Haji Nadal Shah. Karena Bapak Haji Nadal Shah ini adalah ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat tulus dan sudah dengan bismillah beliau tahap pertama maju untuk DPR RI dulu. Dapil Kalteng nomor 1, kemudian kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan kursi kita bisa bertambah dari 6 menjadi 9. Kemudian sampai waktunya nanti dengan bismillah dan niat ingin membangun Kalteng, beliau juga akan maju di pemilihan gubernur tingkat provinsi Kalimantan Tengah di akhir tahun 2024 nanti. Sekali lagi saya sampaikan bahwa beliau sudah dengan bismillah, dengan keyakinan, ikhtiar sudah juga dilakukan, kembali kepada yang di atas, akan maju di DPR RI dan kemudian akan maju nanti di pemilihan gubernur tingkat provinsi Kalimantan Tengah di 2024 akhir. Itu tadi komposisi awal kita di DPRD, baik provinsi, DPRD, kabupaten kota.
Kemudian itu juga target kita. Kemudian sampai saat ini persiapan kita, tahapan-tahapan kita tetap taat kepada edaran KPU bahwa tanggal 19 sampai 23 ini kan masa publikasi pengumuman DCS dari KPU baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian 23 sampai 29 kan itu masa masukan dari masyarakat ke KPU baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Dan insya Allah berakhirnya masa masukan ini pada tanggal 30 kita sudah langsung melakukan kegiatan di lapangan. Tanggal 30 kita sudah lakukan konsolidasi caleg DPR RI, caleg Dapil Kalteng 1 silaturahmi dengan caleg kita di Kabupaten Katingan. Lanjut kemudian pada tanggal 31 caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi C Kalimantan Tengah kita adakan silaturahmi dan makan bersama. Kemudian lanjut lagi pada tanggal 1 kita silaturahmi juga caleg Dapil Kalteng 1, caleg DPRD dengan caleg kita di tingkat kota Palangkaraya seperti itu. Berlanjut ini udah terjadwal. Sudah terjadwal ke setiap kabupaten. Kemudian sampai habis di awal bulan 9. Kemudian pada tanggal 20 bulan 9 kita kumpulkan lagi di kota Palangkaraya, kita lakukan pembekalan baik untuk caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya seperti itu. Nah ini tahapan-tahapan kita, harapan dan permohonan kita kan seperti itu kan. Harapan dan permohonan kita pertama untuk seluruh caleg kita baik DPR RI, DPRD Provinsi se-Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota se-Kalteng, mohon resto dari seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian mohon doanya semoga niat tulus dari keluarga besar Partai Demokrat, dari Ketua kita Haji dan Dalsa bisa tercapai. Saat ini kami belum bisa memohon dukungan karena berdasarkan edaran belum masuk masa kampanye. belum berkampanye. Karena berdasarkan aturan kan dari Banwas bahwa kita tidak boleh baik di medsos maupun di APK untuk memohon dukungan pencoblosan belum boleh seperti itu. Makanya kami hanya boleh memohon doa dan restu saja. Belum bisa mohon untuk pencoblos seperti itu, belum bisa. Nah makanya dalam kesempatan ini mudah-mudahan kami diberikan kekuatan, kemudian masyarakat bisa memberikan restu, bisa memberikan doa, kami bisa mempersiapkan untuk bersama-sama maju di kontestasi Pileg 2024 ini. Sampai saatnya nanti kami pun akan mohon dukungan untuk dicoblos nanti. Cuma sampai saatnya nanti, sekarang tidak boleh. Oke. Menarik. Jadi kalau kita melihat berbicara soal target kan ya memang semua partai politik pasti udah punya target target masing-masing lah. Ada yang target mempertahankan apa yang sudah ada, ada yang ingin meningkatkan target meningkatkan jumlah apa yang sudah dicapai. Nah, tadi sempat disinggung bahwa khusus untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang ada 6 kursi, Partai Demokrat menargetkan 9 kursi. Nah, untuk 9 kursi, minimal 9 kursi ini di daerah mana saja sih sebetulnya yang istilahnya ya anggaplah ini bocoran dikit lah ya. Partai Demokrat optimis akan mendapat kursi yang mendapat sumbangan kursi paling banyak lah kira-kira. Ya mungkin misalnya entah Palangkaraya atau Barito Utara, mungkin kira-kira dari 5 dapil yang ada ini kira-kira mana nih yang paling berdasarkan peta perolehan suara kita di periode sebelumnya, kita dapat 6 kursi, merata 1 dapil 1 kursi. Perhitungan kita berdasarkan komposisi caleg kita yang ada ini, kita juga menempatkan caleg kita secara merata se-Kalimantan Tengah. Kemudian bahwa untuk
pileg sebelumnya kita dapat 2 kursi di Das Barito. Hmm. Nah, maka target kita Das Barito ini untuk 2024 ini mudah-mudahan dan insya Allah bisa mempertahankan 2 kursi. Target kita mudah-mudahan bisa menjadi 3 seperti itu. Dan target kita juga dapil-dapil lainnya yang awalnya 1-1 kan, Iya. mudah-mudahan bisa menyumbang menjadi 2-2 seperti itu. Sehingga tercapai 9 kursi. Nah, namun sekali lagi saya sampaikan, Demokrat hanya bisa berikhtiar, Demokrat hanya bisa memohon doa, memohon restu, kemudian tetap semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Oleh karena itu, ikhtiar, doa dan restu itu tidak bisa kita abaikan. Tadi Saudara Junai udah sempat menyinggung nih soal pilkada dan niat atau keinginan Ketua Partai Demokrat untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tapi saya pikir itu nantilah dulu ya. Nanti kita akan bahas secara khusus soal pilkada. Ada satu pertanyaan, sebetulnya saya yakin ini kemarin juga sempat dialami oleh hampir semua partai politik. Ada satu kebijakan pemerintah kemarin, kebijakan KPU lah terutama, dalam penentuan komposisi caleg dengan adanya kewajiban memenuhi kuota 30% untuk perempuan. Nah, bagaimana di Demokrat sempat kesulitan nggak untuk memenuhi kuota 30% perempuannya? Ya, jadi dalam rangka penempatan, dan ini memang sudah menjadi niat, menjadi target dari DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah, bahwa memang kita ingin menempatkan minimal 30 bahkan lebih itu perempuan, itu memang sudah menjadi niat kita. Nah, karena kebetulan memang caleg-caleg di Partai Demokrat ini memang berlebih semua dapil kemarin. Nah, sehingga di saat kita ingin menempatkan caleg perempuan itu tidak ada masalah. Bahkan memang terjadi seleksi, dan memang ini juga kadang-kadang juga membuat hati kita tidak enak kemarin itu, karena hampir setiap dapil baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu akan terjadi seleksi, karena memang kuota pendaftarnya berlebih sedangkan kuotanya terbatas seperti itu. Khusus kuota perempuan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan semuanya terpenuhi semuanya. Dan rata-rata di atas 30%. Terus semua dapil. Ya, hampir semua dapil. Oke, berarti ini menjadi salah satu bukti bahwa dari Partai Demokrat sendiri punya apa ya? Cukup diminati nih kalangan mak-mak mak-mak yang terjun ke dunia politik. Apabila memang tidak menjadi masalah, kan berarti peminatnya banyak nih, khusus untuk apa namanya, kalangan perempuan. Nah, dari tadi kan kita coba balik ke persoalan pilkada tadi nih. Ini persoalan pilkada ini kan lumayan menarik nih, khusus untuk Kalimantan Tengah ini sendiri. Sampai dengan saat ini memang sepengetahuan saya baru ada 2 orang tokoh yang menyatakan, sudah secara terbuka menyatakan diri siap untuk maju dalam kontestasi pilkada. Salah satunya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah, Pak Nadalsah, yang juga Bupati Barito Utara. Nah, untuk memuluskan keinginan maju di kontestasi pilkada itu kan tadi tentunya salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kursi itu tadi. Itu saya pikir satu hal yang lumrah dan memang harus seperti itu. Nah, terlepas dari jumlah kursi, saya ingin dapat bocoran juga nih. Kita berbicara bocorannya nih sekarang. Apakah sudah ada misalnya komunikasi politik dengan partai-partai politik lain terkait dengan rencana Pak Haji Nadalsah untuk maju di kontestasi pilkada? Memang kalau kita melihat dari timelinenya, waktunya memang masih cukup lama kan. Pilkada itu dilaksanakan setelah
pemilu legislatif. Tapi saya kira partai politik tentu untuk pilkada ini kan persiapannya tidak serta-merta begitu aja. Termasuk Partai Demokrat, apalagi yang secara terbuka ketuanya sudah menyatakan saya siap maju. Nah ini gimana nih persiapan selain di mempersiapkan jumlah kursi legislatif yang cukup lah untuk mengusung. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan partai-partai politik lain atau tokoh-tokoh politik yang ada di Kalimantan Tengah? Terkait dengan silaturahmi, komunikasi politik dari Demokrat maupun dari Bapak Haji Nadarsa langsung ke partai-partai politik lain, termasuk ke tokoh-tokoh kita yang lain di Kalimantan Tengah, memang sudah kita lakukan. Namun kembali saya tegaskan di sini, amanah, harapan dari kader, dari pengurus di tingkat kabupaten, pengurus tingkat provinsi, termasuk juga di tingkat pusat DPP, dan juga setelah diyakinkan kembali oleh Bapak Haji Nadarsa dengan bismillah bahwa beliau akan maju di pemilihan gubernur 2024 akhir. Dengan tahapan-tahapan yang pertama, kita akan memperkuat kursi kita dulu di tingkat provinsi, namun juga beliau sudah melakukan komunikasi politik juga ke partai-partai yang lain, cuma tidak saya sebutkan di sini partainya apa. Itu kita sudah cukup di belakang aja lah nanti. Jadi begini, walaupun insya Allah dan mudah-mudahan target kita tercapai, cuma membangun Kalimantan Tengah ini kan butuh kebersamaan, butuh kedamaian, karena Kalimantan Tengah ini bukan milik salah satu partai politik, namun milik kita bersama, bukan milik satu tokoh, namun milik kita bersama, seperti itu. Maka walaupun target Partai Demokrat nanti bisa mengusung sendiri, kita tetap akan menggalang, kita tetap akan memohon dukungan, kita tetap akan merangkul partai-partai di luar Partai Demokrat. Dan juga saat ini juga bahwa saya bersama Pak Ketua, bersama Pak Haji Nadarsa juga intend melakukan sejenis safari politik, seperti itu kan, melakukan sejenis komunikasi politik dengan ketua-ketua partai di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, dengan harapan kalau nanti kita bisa mengusung sendiri, kita tetap membutuhkan kebersamaan dan dukungan dari seluruh ketua partai politik yang lain. Dan seandainya pun Partai Demokrat tidak bisa mengusung sendiri, lebih lagi kan kita butuh koalisi kan, seperti itu. Namun kembali saya tegaskan, dengan niat yang tulus, dengan niat ingin berbuat untuk Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik lagi, Bapak Haji Nadarsa ketua kita memang dengan niat tulus sudah yakin maju. Kemudian tahapan-tahapannya kita akan memperkuat kursi kita, kemudian kita juga secara paralel melakukan komunikasi silaturahmi politik dengan tokoh-tokoh yang lain, seperti itu. Baik itu tokoh politik, baik seperti ketua partai, sekretaris ataupun bendahara, termasuk juga tokoh-tokoh di luar pengurus partai, seperti itu. Kenapa? Kembali lagi saya tegaskan, membangun Kalteng dengan wilayah yang sangat luas ini, dengan kebinekaan yang sangat tinggi ini, butuh kebersamaan dan kedamaian. Butuh dukungan dari seluruh partai politik, butuh dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, dan juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga Kalimantan Tengah bisa kita bangun secara bersama-sama, seperti itu. Itu kan tadi untuk calon gubernur. Nah, saya yakin, sangat yakin juga, tentu kalau berbicara soal pilkada tidak hanya soal gubernur. Nah, gimana nih untuk 13 kabupaten dan 1 kota? Apakah Partai Demokrat juga punya target untuk mengusung calon-calon kepala daerah atau calon wali kota sendiri? Tadi sebenarnya lupa kita menyampaikan, Saudara John, target kita di provinsi kan minimal kita bisa mengusung sendiri. Demikian juga target kita di kabupaten kota Sekalteng. Target kita, perolehan suara kita di pileg ini juga kita bisa mengusung sendiri calon di pilkada 2024 nanti di masing-masing kabupaten kota tersebut, termasuk kota, termasuk 13 kabupaten yang lain. Nah, sekali lagi di sini mohon dari seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, doakan kita, berikan restu. Nah, kita akan mencoba memperjuangkan menambah kursi kita, sehingga nanti Partai Demokrat juga di saat pemilu gubernur, bupati, wali kota Sekalteng secara serentak nanti kita juga bisa menempatkan
calon-calon bupati, wali kota dari Partai Demokrat, dan kita juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi bisa nanti mudah-mudahan bisa mengusung sendiri, namun juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari teman-teman yang lain, dari partai lain. Kita akan selalu silaturahmi, selalu melakukan nanti setiap hari politik. Kemudian juga kita selalu nanti akan menyampaikan permohonan dukungan dari partai-partai lain dalam rangka kita mengusung calon-calon kita di tingkat kota, termasuk juga di kabupaten yang lain. Dan insya Allah kader-kader kita sudah siap semua di setiap kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Dan memang bukan hanya Demokrat, saya yakin partai lain pun sama. Pasti saja mereka juga berniat untuk menempatkan kader-kader terbaiknya, baik di wali kota, wakil wali kota, bupati maupun di wakil bupati. Demikian juga dengan Partai Demokrat, karena memang kita sudah menempatkan diri kita sebagai pengurus partai. Kita juga sudah menyiapkan diri kita untuk memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada kader-kader kita, sehingga di saat dibutuhkan oleh partai dan dibutuhkan oleh kabupaten kota, dibutuhkan oleh masyarakat, kader kita sudah siap seperti itu. Oke, balik ke pileg lagi nih ya. Kalau saya melihat dari DCS daftar calon sementara kemarin yang diumumkan oleh KPU, saya melihat saudara Junaidi juga termasuk salah satu yang namanya tertera di situ untuk dapil Kalteng 1 ya, Palangkaraya, Gunung Mas dan Katingan. Kalau kita berbicara soal spesifik untuk Kalteng 1, oke lah, tadi disampaikan bahwa secara umum target Partai Demokrat memperoleh kursi 9 itu secara total. Nah, khusus untuk Kalteng 1 ini kan bagi sebagian besar orang melihat adalah bisa dikatakan atau sering di analogikan dapil keras, dapil neraka lah istilahnya, karena memang banyak di situ tokoh-tokoh partai, ketua-ketua partai, sekretaris partai, tokoh-tokoh masyarakat yang bersaing di Kalteng 1 itu memang satu partai yang memang terjadi sejak dulu. Nah, Partai Demokrat sendiri untuk Kalteng 1 kalau berbicara target kemarin kan 1 kursi ya kalau nggak salah. Nah, ini di pileg ini nanti berapa kursi nih target khusus untuk Kalteng 1 saja? Kita berbicara untuk Kalteng 1 ini. Ya, untuk Kalteng 1 seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kan kita 1 kursi. Target kita insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa menambah menjadi 2, sehingga target kita secara keseluruhan bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian di sini pun saya sampaikan memang saya diberi amanah oleh partai untuk maju menjadi caleg di dapil Kalteng 1 dengan daerah pemilihan Kota Palangkaraya, Gunung Mas dan Katingan. Kebetulan saya diberi amanah juga di nomor 1. Nah, sehingga memang bebannya agak berat. Bebannya agak berat. Oleh karena itu saya hanya mampu berikhtiar, restu dan doa kembali kepada masyarakat. Sampai saatnya nanti baru saya mohon dukungan. Sekarang tidak boleh. Ya, sekarang tidak boleh. Walaupun dengan sistem proporsional dan kemudian kan sebetulnya nomor urut tidak. Ya, tidak menentukan. Nah, tapi biar bagaimanapun, ketika diposisikan di nomor urut 1 itu beban moral beban secara tidak langsung lebih besar. Pasti akan lebih besar. Dan kemudian terkait dengan dapil, ada dapil neraka, ada dapil biasa-biasa saja. Bagi Partai Demokrat, semua dapil itu berat semua. Kenapa kita kan berat? Ini supaya memicu caleg kita bahwa jangan bermain, jangan berjuang setengah-setengah, jangan menganggap enteng dapil seperti itu. Walaupun seperti Dasbar itu di sana kan basisnya Pak Haji Nagara Sah. Kemarin kita 2, target ketiga. Bukan berarti di sana dapil mudah, tidak. Kami memandang semua dapil itu berat. Kami menganggap semua kompetitor itu memang rata-rata bagus semua. Dan Partai Demokrat wajib berjuang secara maksimal. Kami tidak memandang ada dapil neraka, ada dapil biasa, memandang semuanya dapil yang butuh perjuangan semuanya. Nah, sehingga harapan kami, seluruh caleg kami bisa bersungguh-sungguh, bisa dengan semangat luar biasa terjun ke lapangan berbuat kepada masyarakat, tetap kembali doa, restu, dan kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Menarik nih. Jadi
tidak ada istilah dapil neraka atau dapil yang berat. Semuanya sama berat dan sama ringan berat. Seperti itu. Karena persaingan juga Ya. itu memang betul, semua partai, semua caleg akan kalau maju ya pengen jadi kan, Iya. di semua dapil pasti akan seperti itu. Nah, eh, kota Palangkaraya ini kan juga salah satu daerah yang akan mengikuti pergantian kepala daerah. Nah, kita semua tahu bahwa Kota Palangkaraya merupakan salah satu daerah yang saat ini kebetulan wakil wali kotanya adalah kader Demokrat. Nah, kira-kira rencana ke depan ini mau mencalonkan kader lagi atau gimana nih untuk kota? Baik. Nah, di sini juga nih memang kebetulan ini kan masa jabatan wali kota dan wakil wali kota kan akan berakhir bulan depan. Ya, Kalau tidak salah agak tanggal 24 kan seperti itu, 24. Nah, ini kita juga selaku partai pengusung di pilkada sebelumnya, yaitu wakilnya dari kita, dari Partai Demokrat, yang juga saat ini adalah ketua DPC kita. Yang pertama dulu, kita tetap wajib berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang periode kemarin telah mempercayakan kepada wali kota dan wakilnya dari Partai Demokrat. Itu kita tetap terima kasih, karena sampai berakhir masa jabatan ini kita melihat memang tidak ada masalah kan seperti itu. Namun menginjak pada periode selanjutnya, yaitu kontestasi di 2024 nanti sampai 2029 kan? Nah, sampai 2029 Partai Demokrat sebagaimana gubernur juga di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, kita juga akan dan berniat untuk menambah kursi kita sehingga kita bisa mengusung sendiri nanti di tingkat kota. Walaupun sebenarnya saya sampaikan juga tadi, kita tetap akan melakukan safari politik, silaturahmi politik, komunikasi politik, dan dukungan dari partai-partai yang lain, karena memang target kita tetap ingin menempatkan lagi apakah di wali kotanya atau di wakilnya dari Partai Demokrat seperti itu. Cuman ancang-ancang untuk naik kelas ini sudah ada. Harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu. Ini begini, niat berbuat itu jangan puas, seperti itu kan? Jangan puas hanya sampai di wakil wali kota, jangan puas. Kita masih mengukur bahwa perjuangan kita, amaliyah kita berbuat untuk masyarakat sampai di tingkat wakil wali kota itu memang masih belum sempurna seperti itu. Nah, kalau memang ada kesempatan, insya Allah niat kita dari Partai Demokrat, kita akan menempatkan kader terbaik kita untuk mencalonkan di wali kota Palangkaraya nanti. Sehingga apa? Kita bisa berbuat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat kota Palangkaraya. Kita akan bisa lagi melakukan perubahan dan perbaikan di 2024 sampai 2029. Bukan berarti wali kota yang ada dan wakil ini yang notabene dari Demokrat tidak baik, bukan seperti itu. Namun dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat juga akan membutuhkan pembangunannya lebih meningkat lagi. Nah, harapan kita ingin lebih berbuat lagi di 2024 dan 2029 nanti dengan menempatkan kader terbaik kita di wali kotanya, minimal di wakilnya seperti itu. Oke. Berarti tetap tidak ingin lepas. Bukan tidak ingin lepas, tetap ingin berbuat. Tetap ingin berbuat. Oke. Nah, tadi ada satu kalimat yang dilontarkan oleh Bung Junai. Sebetulnya saya kelewatan sih tadi ketika kita berbicara soal pileg, pemilu legislatif, komposisi bakal caleg, yaitu ketika menyinggung soal ketua umum Mas AHY. Mas AHY adalah salah satu generasi muda, generasi milenial. Nah, saya ingin menarik lagi ke belakang ya. Untuk komposisi bakal caleg Partai Demokrat baik di tingkat kabupaten kota, provinsi. Ini kalau tadi yang sempat saya tanyakan kan untuk kota perempuan. Iya. Nah, ini untuk generasi milenialnya gimana nih? Seberapa besar sih Partai Demokrat mengakomodir generasi milenial ini, karena kita tahu bahwa generasi milenial dan Gen Z ini adalah komposisi pemilih terbanyak
pada pemilu 2024 ini nanti. Nah, gimana Demokrat mengakomodir dua generasi ini untuk bakal calegnya? Jadi di Partai Demokrat itu di saat kita menyusun komposisi caleg, memang sudah ada petunjuk organisasinya. Salah satu syaratnya wajib memenuhi kuota yang ada untuk jatah tokoh masyarakat dengan tokoh milenial seperti itu. Kenapa? Walaupun bagaimana kita tahu bahwa ketua umum kita ini kan tokoh milenial, maka sampai ke caleg kita pun wajib ada. Itu memang sudah ada instruksi sudah dari PO-nya. pusat bahwa harus mengakomodir itu gitu ya. Partai Demokrat ini kalau masalah kebinekaan itu memang kita cantumkan semuanya di PO petunjuk organisasi kita, bukan hanya di tingkat wacana dan pemikiran saja. Contohnya saja DPR RI. Kemajemukan di sini memang kita junjung dan memang kita implementasikan. Seperti untuk DPR RI saja, nomor 1 Haji Nadalsah, Ketua DPD, beliau adalah tokoh Dayak Muslim. Ya, kemudian selanjutnya lagi itu ada Pak De Bambang yang juga saat ini kan masih duduk di DPR kita. Beliau mewakili Barat dan Jawa. Kemudian setelah itu ada lagi Bu Umi Mastika. Beliau mewakili kaum perempuan dan Jawa seperti itu kan. Kemudian ada lagi Abang Perilesa. Beliau ini mewakili Tengah dan Dayak dan non Muslim. Nah, kemudian juga lagi kita ada Bu Hajanur Hasanah. Beliau ini mewakili Kauta Perempuan dan juga mewakili Banjar seperti itu kan. Nah ini. Kemudian ada lagi Bang Rahmadi Gelentam. Beliau ini mewakili profesi. Beliau adalah, kita tahu bahwa beliau kan adalah advokat senior, juga tokoh advokasi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi sebenarnya di komposisi DPR RI kita ini, kita kebinekaan memang sudah kita tampakkan baik dari sisi agama, suku dan profesi seperti itu. Nah, jadi harapan kita masyarakat Provinsi Kalimantan bisa memberikan restonya dan doanya kepada kita seperti itu. Kalau dukungan tidak bisa kita sampaikan. Seperti itu. Nah, sama saja dengan di tingkat provinsi termasuk Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, kebinekaan ini karena waktunya pendek kan, tidak mungkin kita sampaikan satu persatu. Juga ini kita gambarkan semua, termasuk keberadaan teman-teman kita tokoh milenial pun semuanya menjadi syarat di dalam PO kita, bahwa di tingkat provinsi, di tingkat DPR RI, di tingkat kabupaten kota, tokoh milenial memang wajib kita siapkan. Nah, sehingga nanti minimal menjadi daya tarik, magnet bagi pemilih milenial, dan lebih-lebih lagi harapan kita bukan hanya menjadi magnet, bukan hanya menjadi daya tarik, mereka harus jadi. Sehingga pemikiran-pemikiran strategis dari kaum milenial ini bisa disampaikan di DPRD baik tingkat kabupaten maupun ke dalam sistem gitu. Ya, masuk ke dalam sistem baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, sehingga wacana berpikir dari milenial ini bisa mewarnai pembangunan dan perpolitikan di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kabupaten kota Kalteng. Yang terakhir mungkin saya ingin Bang Junai bisa menyampaikan ajakan, himbauan dan sejenisnya kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dalam menyikapi dan menyukseskan pemilu. Karena apa? Peran partai politik, peran tokoh-tokoh politik dalam menyukseskan pemilu ini kan bukan hanya sekedar pemilunya berjalan dengan sukses, tetapi juga bagaimana pemilu itu betul-betul bisa berjalan dengan aman, lancar, damai, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan yang memang kita inginkan. Nah, ini kami berharap betul bahwa Partai Demokrat bisa menjadi salah satu partai yang bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menyukseskan pemilu secara utuh. Ya, terima kasih. Di penghujung acara ini kita akan menyampaikan dua hal. Yang pertama untuk internal kita dulu, kembali permohonan kita dari seluruh keluarga besar Partai Demokrat, doa restu dari masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga Partai Demokrat bisa melalui tahapan demi tahapan di pileg ini. Kalau mohon dukungan kita belum berani kan seperti itu. Semoga kita bisa menyelesaikan tahapan demi tahapan di pemilu legislatif ini, nah, sehingga nanti kita bisa menempatkan kader-kader terbaik kita di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi seperti itu.
Kemudian yang kedua juga kami berniat dengan tulus ingin berbuat untuk kota, untuk Kabupaten Sekalteng dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dengan menempatkan kader-kader terbaik kita yang insya Allah amanah. Jadi niat tulus ini memang kita sampaikan, niat kita tulus ingin berbuat, ingin membangun Provinsi Kalimantan Tengah seperti itu. Nah yang ketiga, harapan kita juga kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah bahwa sesungguhnya pemilu legislatif, pemilu presiden memang ini adalah wahana bagi masyarakat kita kalau memang ingin melakukan perbaikan dan perubahan untuk Kabupaten Kota Sekalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah, disinilah wadahnya. Oleh karena itu, jangan sampai tidak berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan pilpres ini. Kenapa? Kalau ingin kita melakukan perubahan, ingin kita melakukan perbaikan, disinilah wadahnya. Jangan sampai golput. Sekali lagi harapan kita, mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian mudah-mudahan masyarakat kita pun diberikan kekuatan untuk berbondong-bondong nanti memberikan suara mereka masing-masing sesuai pilihan mereka masing-masing, sehingga nanti suara mereka ini bisa benar-benar menghasilkan pemilu yang berkualitas, jujur dan adil, sehingga kader-kader terpilih nanti bisa berbuat untuk Kota Palangkaraya, untuk seluruh Kabupaten Sekalteng dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah seperti itu. Dan kemudian di penghujung ini lagi saya sampaikan juga bahwa mohon doa, mohon restu, niat kita tulus. Kemudian kita pun mengusung juga tagline perubahan dan perbaikan dengan 14 program utama. Cuma tidak bisa kita sampaikan sekarang. Demikian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Junaidi. Jadi demikian tadi sahabat kaltengmedia.com perbincangan di Kalteng Mining. Dari waktu ke waktu saya yakin selalu membawa hal-hal baru yang diharapkan bisa menjadi pencerah, bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bisa menjadi salah satu latar belakang, bisa menjadi salah satu landasan berpikir kita untuk menentukan pilihan, menentukan keputusan, baik itu yang sifatnya politik, ekonomi, sosial, budaya. Karena di program Kalteng Mining sendiri kita memang tidak hanya sekedar menghadirkan tokoh-tokoh politik saja. Akan ada banyak tokoh-tokoh yang lain, ada tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat dan sebagainya. Nah, karena kebetulan hari ini kita menghadirkan tokoh politik, jadi perbincangan-perbincangan di sekitar pemilu yang cukup mengasihkan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pencerah bagi kita semua bahwa masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar untuk menentukan maju mundur suatu daerah. Peran itu bisa dilakukan melalui atau dengan cara berperan aktif dalam memberikan hak suara di pemilu 2024 nanti. Baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Bukan begitu kira-kira, Bang Luna ya. Jadi demikian, mudah-mudahan perbincangan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Denny Prianto ucapkan terima kasih pada sahabat Kalteng Mining menjadi program kaltengmedia.com. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.